Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Ahrija Jakriana dengan NIM 3118134 dari kelas 4C Prodi S1 Farmasi Stikes Bekti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pewarna bahan makanan pada mata kuliah Analisis Kimia Bahan Makanan dengan dosen pengampu Dr. Ruswanto MSI. Adapun materi yang akan saya sampaikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang meliputi definisi bahan tambahan pangan, pewarna makanan, dan tujuan pewarna makanan. Yang kedua yaitu jenis pewarna makanan, yang terdiri dari pewarna alami dan pewarna buatan. Yang ketiga yaitu pewarna alami dan pewarna buatan, yang meliputi contoh pewarna alami dan buatan beserta karakteristiknya. Dan terakhir yang keempat yaitu analisis pewarna makanan, yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pendahuluan. Definisi dari bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Salah satu contoh BTP yaitu pewarna. Pewarna adalah BTP berupa pewarna alami dan pewarna sintesis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi warna atau memperbaiki warna menurut peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Adapun tujuan dari pewarnaan makanan yang pertama yaitu memberi penampakan pangan menjadi menarik. Kedua, memperbaiki warna makanan agar tidak pudar. Ketiga, warna makanan lebih bervariasi. Keempat, identifikasi produk dan sebagai indikator visual atau kualitas. Kelima, menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Terakhir, melindungi pelapor atau rasa dan vitamin yang sensitif terhadap matahari. Selanjutnya yaitu jenis pewarna makanan. Jenis pewarna makanan dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Yang pertama, pewarna alami atau natural food color adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alami lain, termasuk pewarna identik alami. Yang kedua, pewarna buatan atau synthetic food color adalah pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi atau melalui proses kimiawi menurut peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Selanjutnya, pewarna alami dan buatan. Berikut ini merupakan contoh dari pewarna alami atau natural food color, terdiri dari beberapa kelompok senyawa, dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu kelompok senyawa antosianin, memberikan warna jingga, merah, biru. Sumbernya dari tanaman, kelarutannya larut dalam air, stabilitasnya sensitif terhadap panas dan pH. Kelompok senyawa selanjutnya yaitu senyawa kurkumin, memberikan warna kuning, bersumber dari tanaman, contohnya seperti kunyit, kelarutannya larut dalam air, stabilitasnya stabil pada pH asam, dan sensitif terhadap cahaya. Kelompok senyawa lainnya dapat dibaca pada tabel ini, yang terdiri dari betalain, kuinon, santon, karotenit, klorofil, dan pigmen heme, memberikan warna yang berbagai macam. Bersumbernya juga dari berbagai macam, ada yang dari tanaman bakteri alga, dan maupun hewan. Kelarutannya juga ada yang larut dalam pelarut lemak yaitu klorofil. Stabilitasnya juga ada yang stabil terhadap panas, diantaranya kuinon, santon, karotenit, dan klorofil. Adapun dalam penggunaannya, terdapat batas maksimal penggunaan BTP pewarna alami. Saya ambil contoh kelompok senyawa antosianin. Pada minuman berbasis susu, terdapat batasan maksimal penggunaan antosianin sebesar 150 mg per kilogram. Sedangkan pada makanan pencuci mulut yaitu puding atau yogurt, terdapat batas maksimal penggunaan antosianin sebesar 200 mg per kilogram. Dapat dilihat pada makanan-makanan lainnya atau produk pangan lainnya batasan maksimalnya. Untuk senyawa selanjutnya yaitu kurkumin. Pada minuman berbasis susu, batasan maksimalnya yaitu cara pembuatan pangan baik, dapat dilihat pada CPPB. Sedangkan pada susu kental terdapat batasan maksimal sebesar 20 mg per kilogram untuk senyawa kurkumin yang dapat ditambahkan. Untuk senyawa selanjutnya yaitu beta karoten. Pada minuman berbasis susu, penambahan beta karoten sebagai pewarna terdapat batasan maksimal yaitu sebesar 1000 mg per kilogram.
Selanjutnya yaitu jenis pewarna sintesis, dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan rumus kimianya dan berdasarkan kelarutannya. Berdasarkan rumus kimianya, zat pewarna sintesis dalam makanan menurut Joint FAO WHO Expert Committee on Food Additive atau JECFA dapat digolongkan dalam beberapa kelas, yaitu kelas azo, steariometan, quinolin, santan, dan indigoid. Pada kelas azo dapat dilihat pada tabel berikut. Yang terdiri dari tartajin memberikan warna kuning, Sunset Yellow FCF memberikan warna oranye, Allura Red AC memberikan warna merah kekuningan, dan senyawa lainnya dapat dilihat pada tabel. Untuk kelas steariometan terdiri dari Brilliant Blue FCF yang memberikan warna kuning, Patent Ruby memberikan warna biru, Green S memberikan warna biru kehijauan, dan Fast Green FCF memberikan warna hijau. Selanjutnya pada kelas quinolin yaitu quinolin yellow memberikan warna kuning kehijauan. Pada kelas selanjutnya yaitu kelas santan yaitu contoh senyawanya erythrocin memberikan warna merah. Dan yang terakhir pada kelas indigoid yaitu senyawa indigotin memberikan warna biru kemerahan. Selanjutnya jenis pewarna sintesis berdasarkan kelarutannya terdiri dari dyes dan lac. Dye merupakan zat pewarna yang umumnya bersifat larut dalam air, sehingga larutannya menjadi berwarna dan dapat digunakan untuk mewarnai bahan pangan. Dye stabil untuk berbagai macam penggunaan dalam makanan. Pemakaiannya berkisar antara konsentrasi 0,01 sampai 0,03%. Dye terdapat dalam 4 kelompok yaitu azo dye, triphenylmethan dye, fluorescein, dan sulfonat indigo. Dye dapat menjadi tidak stabil jika mengandung bahan-bahan produksi atau makanan berprotein dan diproses dalam reaktor pada suhu tinggi. Kedua, dye dapat menjadi tidak stabil jika mengandung zat warna tersebut berkontak langsung dengan logam seperti logam seng, aluminium, timah, dan tembaga. Dye pada umumnya dapat digunakan untuk mewarnai minuman berkarbonat, minuman ringan, roti, dan kue-kue, dry mix, konfeksioneri, produk-produk susu, kulit sosis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu lac. Lac adalah pigmen yang dibuat melalui proses pengendapan dan absorpsi dye pada bahan dasar substrat yang tidak larut dalam air, yaitu alumina. Lac tidak larut dalam air, alkohol, dan minyak. Metode pewarnaan atau pemakaiannya menggunakan metode disperse dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,3%. Umumnya lac digunakan dalam produk-produk makanan yang mengandung minyak dan dalam produk yang kadar airnya rendah sehingga tidak cukup untuk melarutkan dye. Lac ini umumnya mempunyai stabilitas yang lebih baik daripada dye dalam hal stabilitas terhadap pengaruh cahaya, kimia, dan panas. Umumnya lac dipakai untuk mewarnai tablet, direct compression tablet atau coated tablet, icing dan fondant coating, oil based coating, adonan cake, adonan donat, hard candy, dan produk-produk lain. Selanjutnya yaitu ada contoh pewarna sintesis yang diizinkan di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel berikut. Terdiri dari tartajin, kuning quinolin, kuning FCF, carmoisin, ponceu 4R, erythrocin, merah allura, indigotin, biru berlian FCF, hijau FCF, dan coklat HT. Dapat dilihat pada kolom di samping ada ADI dengan satuan miligram per kilogram berat badan. ADI itu yaitu acceptable daily intake atau ukuran maksimal untuk menambahkan penggunaan BTP pewarna sintesis ini. Jadi untuk penggunaan pewarna sintesis yang diizinkan di Indonesia itu ada batasan maksimalnya, yaitu disebut dengan ADI. Tartajin memiliki batasan maksimal penggunaan BTP-nya sebesar 0 sampai 10 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya ada pewarna sintesis yang dilarang di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel berikut. Terdiri dari citrus red nomor 2, ponceu 3R, ponceu SE, rhodamin B, guinea green B, magenta, chrysoidin, butter yellow, sudan 1, methanol yellow, dan oil orange SE. Selanjutnya ada batas maksimal penggunaan BTP pewarna sintesis yang diambil dari peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Saya ambil contoh dari senyawa tartajin. Senyawa tartajin ini dapat digunakan pada minuman berbasis susu atau susu, contohnya memiliki batas maksimal penggunaan tartajin sebesar 70 mg per kilogram, dan pada buah kering batasan maksimalnya 70 mg per kilogram juga sama. Dan pada di sini pada jam
atau selai atau jelly, batasan maksimal penggunaan tartajin yaitu sebesar 300 mg per kilogram. Selanjutnya pada senyawa merah alura, pada minuman berbasis susu sama, yaitu batasan maksimalnya sebesar 70 mg per kilogram. Dan pada pangan jam atau selai jelly itu memiliki batasan maksimal penggunaan merah alura sebesar 300 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya pada senyawa biru berlian, pada minuman berbasis susu juga sama, memiliki batasan maksimal sebesar 70 mg per kilogram berat badan. Nah, pada sediaan emulsi lemak tipe emulsi minyak dalam air dapat digunakan pewarna biru berlian, yaitu sebesar dengan batasan maksimal sebesar 100 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya yaitu analisis pewarna makanan, baik analisis kualitatif maupun kuantitatif pada pewarna makanan alami dan buatan. Pertama, analisis kualitatif dapat menggunakan metode teknik analisis sederhana, yaitu dengan menggunakan peralatan sederhana seperti air, gelas, dan kertas saring. Prinsip kerjanya yaitu kromatografi kertas. Contoh zat pewarna yang dapat dianalisis dari teknik analisis sederhana ini yaitu rhodamin B yang memberikan warna merah, methyl yellow memberikan warna kuning, malasid green memberikan warna hijau. Senyawa-senyawa tersebut tidak larut dalam air. Nah, untuk cara kerjanya yaitu larutkan suatu zat pewarna yang dicurigai ke dalam air destilasi sehingga membentuk konsentrasi 1 mg per mili atau 1 gram per liter. Selanjutnya, larutan tersebut diujikan pada kurang lebih 2 cm dari ujung kertas saring yang berukuran 20 x 20 cm. Selanjutnya, kertas saring tersebut dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air sekitar 1 sampai 1,5 cm dari gelas. Selanjutnya, air akan dihisap secara kapiler dan air dibiarkan merembet sampai 3/4 tinggi gelas. Selanjutnya, keringkan kertas saring, kemudian kertas dilipat 2 dan dilipat lagi menjadi 3 sehingga menjadi 8 bagian, yaitu antara spot asli dan batas pelarut. Nah, yang terakhir, analisis tersebut dapat selesai kurang dari 1,5 jam. Zat yang ditandai dengan zat pewarna tidak bergerak pada tempatnya. Metode selanjutnya yaitu metode reaksi kimia. Contoh zat pewarna yang dapat dianalisis seperti rhodamin B yang berwarna merah, methyl yellow yang berwarna kuning. Cara kerjanya yaitu dengan cara menambahkan reaksi-reaksi kimia diantaranya yaitu asam klorida pekat, asam sulfat pekat, NaOH natrium hidroksida 10% atau amonia hidroksida 10%. Amati reaksi apa yang terjadi. Biasanya terjadi reaksi perubahan warna pada masing-masing sampel yang sudah dilakukan pemisahan dari bahan-bahan pengganggu atau matrik. Metode selanjutnya yaitu kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Prinsip dari uji ini yaitu zat warna pada makanan diserap pada benang wol dalam suasana asam dengan pemanasan, kemudian dilakukan kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Cara kerjanya yaitu yang pertama, sampel 30 sampai 50 gram ditimbang dalam gelas kimia 100 ml. Lalu tambahkan asam asetat encer dan masukkan benang wol bebas lemak. Selanjutnya, panaskan di atas api kecil selama 30 menit sambil diaduk. Benang wol dicuci dengan air dingin berulang-ulang hingga bersih. Selanjutnya, pewarna dilarutkan dari benang wol dengan penambahan amonia hidroksida 10% di atas penegas air hingga sempurna. Lalu, larutan pewarna yang didapat dicuci lagi dengan air hingga bebas amonia. Totolkan pada kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Selanjutnya, totolkan juga zat pewarna pembanding yang cocok. Jarak rambatan elusi 12 cm dari tepi bawah kertas. Elusi dengan LUN1 dan LUN2. LUN1 terdiri dari etil metal keton, aseton, air dengan perbandingan 70 banding 30 banding 30. LUN2 yaitu dengan komposisi 2 gram NaCl dalam 100 ml etanol 50%. Terakhir, keringkan dan amati bercak-bercak yang timbul. Hitung RF dengan rumus RF sama dengan jarak gerak zat terlarut dibagi jarak gerak zat pelarut atau LUN.
Selanjutnya, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini dapat digunakan dengan metode spektrofotometri UV-Vis dengan prinsip penentuan kadar dari satu atau dua campuran zat warna dalam campuran sintetik atau alami dan dalam beberapa produk makanan komersial secara bersama-sama. Metode ini menggunakan panjang gelombang 400-800 nanometer. Metode preparasi sampel pada analisa kuantitatif secara spektrofotometri UV-Vis yaitu menggunakan metode preparasi sampel pada analisa kualitatif kromatografi kertas. Rumus perhitungannya, konsentrasi ppm sama dengan ppm kurva kali miligram ekstrak sampel dibagi 1000 mili kali 1000 gram per gram sampel kali faktor pengenceran. Selanjutnya ada metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC atau dalam bahasa Indonesianya kromatografi cair kinerja tinggi. HPLC atau KCKT merupakan teknik dalam kimia analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, pemurnian dan mengukur setiap komponen senyawa tertentu dalam suatu sampel campuran. Prinsip kerja KCKT ini adalah pemisahan komponen alit berdasarkan kepolarannya. Setiap komponen senyawa yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya, analisis zat pewarna. Di sini ada hasil review dari jurnal Food yang dilakukan oleh Nutralun et al. Dapat dilihat pada gambar tabel di bawah ini. Di sini terlihat analisis senyawa pewarna alami dari matrik makanan. Yang pertama ada kemudian ada betalain. Di sini dapat dilihat metode analisisnya dapat menggunakan metode HPLC, spektrofotometri UV-Vis. Kemudian ada juga yang menggunakan mass spektroskopi. Dapat dilihat ada ketentuan kolomnya, LUN-nya, terus ada fase geraknya dan yang lainnya. Selanjutnya analisis zat pewarna sintesis. Ini bersumber dari hasil review jurnal yang tadi. Dapat dilihat ada beberapa senyawa zat pewarna sintesis yang dapat dianalisis, yaitu diantaranya brilliantu, sansitilo, tartagin, aluraret, dan yang lainnya. Dapat dianalisis menggunakan metode spektrofotometri, HPLC, bahkan juga ada metode ELISA. Dapat dilihat pada tabel ada ketentuan kolom, LUN, dan fase geraknya. Ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan, ataupun kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.